Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya, para guru, kaum muslimin wal muslimat, senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini izinkan saya akan membahas tentang seputar ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalangan Salafi atau kalangan Wahabi setiap tahunnya mereka memperkarakan atau mempermasalahkan ucapan minal aidin wal faizin, kemudian disusul dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Ya, menurut kelompok Wahabi, kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, adalah kalimat yang tidak sesuai dengan sunnah atau tidak disyariatkan. Artinya kalimat yang tidak benar. Menurut mereka, ketika hari raya, kalimat atau ungkapan yang diucapkan yang benar adalah taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minka. Nah, seperti itu. Maka perlu kami klarifikasi atau kami jawab, ya, ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bukanlah kalimat yang salah, bukanlah kalimat yang tidak sesuai dengan syariat. Alasannya kenapa? Bahwasanya kalimat tahniyah itu boleh apa saja. Kalimat tahniyah atau sebagai bentuk ucapan kegembiraan atau kesenangan atau ucapan rasa syukur itu tidak harus terkait dengan apa yang harus diucapkan oleh Rasulullah. Benar bahwasanya taqabbalallahu minna wa minka adalah kalimat yang memang itu diamalkan oleh Rasulullah beserta sahabat dikala berada di Madinah, sebagaimana diucapkan oleh sahabat Muhammad bin Ziyad, kemudian Abu Umamah al-Bahili. Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka setelah sholat Id. Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah bertemu dengan sahabat. Sahabat kemudian mengucapkan, Wasilah bin Asqa, sahabat itu, Wasilah bin Asqa ini mengucapkan kepada Rasulullah taqabbalallahu minna wa minka, kemudian Rasulullah menjawab ulang dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minka. Nah, bagaimana jika diganti dengan kalimat minal aidin wal faizin? Maka boleh saja. Bahkan Imam Abu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja, selagi itu masih dalam ucapan tahniyah sebagai bentuk rasa kegembiraan atau kesenangan. Maka mengganti taqabbalallahu minna wa minka dengan kalimat minal aidin wal faizin, maka boleh-boleh saja, mau menggunakan kalimat yang mana saja, itu tidak saling bertentangan dan tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian terkait dengan kalimat minal aidin wal faizin, kemudian disusul dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Maka kami yang biasa menggunakan kalimat itu atau ungkapan itu bukan memahami bahwasanya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu hanya kalimat yang sambung menyambung, yang tidak ada artinya atau tidak berkaitan erat
maknanya atau artinya di antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Minal aidin wal faizin artinya adalah semoga kita kembali, minal aidin wal faizin, kita kembali, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan atau kejayaan atau kesuksesan. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang panjang, tapi disingkat saja. Kalimat atau redaksi yang panjang yaitu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin ilal fitrah wal faizin bil jannah. Mudah-mudahan kita semuanya minal aidin ilal fitrah, yaitu menjadi pribadi yang kembali kepada fitrah. Fitrah artinya adalah kesucian. Makna kesucian yaitu suci karena kita telah menunaikan puasa, artinya itu menyucikan batiniah kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, kemudian kita juga taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pribadi yang suci, pribadi yang kembali menuai atau mendapatkan fitrah sebagai manusia, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal faizin bil jannah, yaitu mendapatkan kemenangan dengan bil jannah, yaitu dengan surga. Artinya orang berpuasa dalam rangka menjadi pribadi yang bertakwa, dan balasannya orang yang bertakwa adalah balasan surga. Jelaslah bahwasanya kalimat minal aidin wal faizin atau lengkapnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin ilal fitrah wal faizin bil jannah itu bukan kalimat artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu dua kalimat atau dua kata yang berbeda, tapi kemudian diucapkan secara sekaligus atau satu paket, padahal sebenarnya itu tidak berkaitan secara langsung atau bukan artinya begitu. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jelaslah bahwasanya orang yang berpuasa dengan ikhlas mendapatkan derajat yang bertakwa, dan orang yang bertakwa jelaslah akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah. Kemudian kenapa kok pakai kalimat mohon maaf lahir dan batin? Seolah-olah itu umat Islam itu kalau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, seolah-olah hari raya itu meminta maaf, dan dianggap di luar hari raya tidak mengucapkan maaf, tidak saling bermaaf-maafan. Maka pemahaman yang semacam itu adalah pemahaman yang tidak benar, alias pemahaman yang sesat. Kita tahu bahwasanya kapan saja setiap waktu ketika kita berbuat kesalahan, maka hendaknya kita langsung memohon maaf. Tapi bukan berarti ketika di hari raya, momen yang fitri, hari yang sangat mulia, sangat agung bagi umat Islam, maka tidak ada salahnya kita saling meminta maaf atau bermaaf-maafan. Bahkan kita juga saling bersilaturahim atau saling anjang sana, saling mengunjungi satu sama lain, mempererat ukhuwah, mempererat hubungan silaturahim. Maka itu tidak salah dan sah-sah saja, dan justru itu adalah memperkuat ruh dari ajaran Islam, yaitu meningkatkan saling hubungan silaturahim. Maka tidak ada yang salah dalam praktek semacam itu. Kita meminta maaf, saling sungkeman, kemudian kita saling menghidangkan, kita niatkan sebagai sedekah satu sama lain, karena kita telah menjadi pribadi yang suci, menjadi pribadi yang menang atau agung, ya, pribadi yang suci karena telah berlelah-lelah melaksanakan ibadah puasa, kemudian wal fawza bil jannah atau mendapatkan pahala surga, ya, karena itu hak kita atau itu sudah selayaknya kita dapatkan sebagai pribadi yang bertakwa, sebagai bentuk jihad kita kepada Allah, yaitu jihad memerangi hawa nafsu saat berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagi kita selayaknya kaum muslimin, terutama muslim Nusantara, kalaupun di negara-negara lain tidak mengamalkan praktek itu, ya tidak masalah. Itulah uniknya atau karakter dari Islam Nusantara.
pemahaman Islam yang dipraktekkan oleh umat muslim di Nusantara yang tidak harus sama dengan praktek di negara-negara yang lain. Maka itulah kelebihan atau keunggulan dari budaya Islam yang ada di Nusantara. Maka hendaknya kita rawat bersama, kita jaga bersama budaya yang unik, budaya yang luhur yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kita alasan menegakkan sunnah, tapi kita gagal paham, pemahaman kita yang sangat sempit sekali, sangat minim sekali, sehingga kita tega secara serampangan menyalahkan atau menuduh sesat atau bid'ah kepada umat Islam yang lain. Hendaknya senantiasa belajar dan belajar agar tidak minim ilmu pengetahuan. Bagi yang ingin berjihad atau ingin menyebarkan dakwah Islam, maka hendaknya harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, jangan hanya pas-pasan saja. Sebab akan menjadi fatal kalau pengetahuan yang pas-pasan, ibaratnya nafsu kuat, tenaga kurang. Maka itu sangat tidak imbang sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang bertakwa, pribadi yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.